Kemudian adanya program inovasi, ya misalnya kita membentuk satu program kewirausahaan dengan tujuan melakukan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Emy Suwarni, di channel Kuliah Teknokrat. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini berjudul Kepemimpinan Strategis dalam Organisasi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui penentu kinerja organisasi dan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan strategis dalam organisasi. Baik, kita segera mulai. Silakan disimak dengan baik. Kita ketahui bahwa penentu kinerja organisasi itu dapat dipengaruhi oleh pemimpin. Pemimpin dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam beberapa cara, termasuk dengan keputusan tentang strategi kompetitif, sumber daya manusia, program manajemen, sistem organisasi, dan struktur organisasi. Nah, penentu kinerja organisasi sangat berkaitan erat, dan para pemimpin harus memahami bagaimana perputaran dan penukaran-penukaran dari potensi-potensi yang disinergikan. Jadi ketika memutuskan bagaimana untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, hal-hal apa atau faktor apa yang sangat strategis sebagai penentu kinerja organisasi, itu bisa kita lihat dari bagaimana adaptasi dengan lingkungan. Adaptasi ini sangat penting dan penting terlebih ketika lingkungan eksternal tidak stabil dan tidak pasti. Hal ini mungkin terjadi pada situasi di mana terjadi perubahan teknologi yang cepat, gejolak politik dan ekonomi, atau adanya ancaman baru dari pesaing atau musuh dari eksternal dari organisasi itu sendiri. Nah, faktor lain penentu kinerja organisasi itu adalah bagaimana efisiensi dan keandalan proses, di mana efisiensi sangat penting ketika strategi kompetitif organisasi adalah menawarkan produk dan layanan dengan harga yang lebih rendah dari pesaing. Nah, atau ketika terjadi krisis keuangan, di mana dana untuk mendukung operasi dari organisasi itu terbatas. Nah, tentu saja efisiensi ini sangat penting sekali dilakukan. Kemudian berkaitan dengan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia strategis. Kita tahu bahwa modal manusia sangat penting, terutama ketika organisasi sangat bergantung pada orang-orang yang memiliki bakat yang unik, di mana hal tersebut membutuhkan pelatihan yang ekstensif. Dan ini sumber daya manusia yang memiliki bakat-bakat yang unik tersebut biasanya akan sulit digantikan apabila sumber daya tersebut
pergi ya dari organisasi. Dan kita tahu bahwa modal manusia dapat ditingkatkan. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan keterampilan karyawan melalui pelatihan-pelatihan, training, dan motivasi karyawan. Dengan hal ini bisa dapat meningkatkan keterampilan karyawan sehingga karyawan tersebut terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Nah, berkaitan dengan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia, ada beberapa hal-hal yang penting diketahui, yaitu bagaimana kualitas program kehidupan kerja. Ya. Hal ini berkaitan dengan waktu yang fleksibel, bagaimana berbagi pekerjaan atau share dari pekerjaan, bagaimana mengelola kebugaran ya, vitalitas, stamina karyawan. Nah, ini berkaitan dengan program-program kehidupan kerja karyawan atau sumber daya manusia. Kemudian hal penting yang sangat dalam hal sumber daya manusia dan memanage sumber daya manusia itu adalah program tunjangan karyawan, di mana program tersebut antara lain misalnya bagaimana perawatan kesehatan, bagaimana penyediaan liburan, pensiun, dan bagaimana penyediaan cuti-cuti untuk sumber daya manusia. Hal yang lain yang perlu dipertimbangkan itu adalah sosialisasi dan pembangunan tim. Misalnya bagaimana program orientasi, bagaimana acara dan perayaan sosial dan lain-lain. Jadi ini untuk membangun sosialisasi dari sumber daya manusia itu sendiri dalam satu organisasi. Hal yang perlu dipertimbangkan lagi dalam sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia yang strategis itu adalah program pengembangan karyawan. Ini cukup penting ya, di mana semakin karyawan itu memiliki kompetensi, peningkatan kompetensi dan program yang dikembangkan, itu akan meningkatkan kinerja sumber daya manusia itu sendiri dan juga akan meningkatkan kinerja dari organisasi. Apa saja program tersebut? Misalnya adanya pelatihan-pelatihan atau training, pendampingan, atau juga subsidi untuk pendidikan bagi sumber daya manusia. Kemudian tak kalah penting itu adalah perencanaan sumber daya manusia. Ya, apa saja? Misalnya bagaimana perencanaan suksesi, bagaimana penilaian dari sumber daya manusia itu sendiri, dan bagaimana program perekrutan dari sumber daya manusia. Dan ini juga perlu dipertimbangkan. Selain itu, ada juga yang disebut dengan program pemberdayaan. Ya. Jadi bagaimana memanage sumber daya manusia itu salah satunya adalah dengan program pemberdayaan. Ya. Apa saja? Misalnya kepemilikan karyawan, demokrasi industri, tim swakelola, dan lain sebagainya. Dan juga yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen sumber daya manusia itu adalah bagaimana program rekognisi atau pengakuan dan penghargaan, dan ini berfokus pada loyalitas layanan atau perolehan dari keterampilan. Nah, itu hal-hal yang perlu dipahami dalam sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia yang strategis. Kemudian kalau kita berkaitan dengan strategi kompetitif, kita tahu bahwa strategi ini biasanya cukup berkaitan dengan bagaimana cara kita mendapatkan sumber daya keuangan. Jadi strategi itu biasanya berkaitan juga dengan bagaimana mendapatkan sumber daya keuangan yang diperlukan. Misalnya
saham, obligasi, pinjaman atau sumbangan, dan bagaimana juga strategi untuk menumbuhkan organisasi dan memperluas pasar baru. Misalnya akuisisi, merger, usaha patungan, aliansi strategis, dan waralaba. Nah, itu mungkin beberapa strategi yang perlu dipahami. Nah, dalam menerapkan strategi, biasanya kita memerlukan beberapa modifikasi program manajemen, ya, sistem organisasi dan struktur organisasi. Dan juga dalam menerapkan strategi ini juga kita memerlukan atau juga melibatkan negosiasi atau perjanjian dengan organisasi lain, misalnya yang berhubungan dengan organisasi seperti klien, distributor, pemasok, atau mitra strategis lainnya. Jadi ini berhubungan dengan penerapan strategi-strategi yang akan kita lakukan. Kemudian bagaimana program dan sistem dan struktur manajemen. Kita tahu bahwa sebagian besar program memiliki tujuan utama untuk meningkatkan adaptasi, efisiensi, atau sumber daya manusia. Beberapa program melibatkan penerapan prosedur standar yang menyediakan cara untuk memastikan bahwa kegiatan umum dilakukan dengan cara yang efisien dan seragam di seluruh unit dan subunit. Nah, ini jadi kita perlu memastikan hal itu terjadi. Baik, kita lanjutkan dengan inovasi dan adaptasi. Jadi untuk meningkatkan kinerja organisasi, kita memerlukan inovasi dan adaptasi, yaitu dengan program analisis pasar, ya, di mana kita bisa melakukan survei pasar, kelompok fokus, pengujian produk-produk, benchmarking produk, dan proses pesaing. Bagaimana kita melihat pesaing-pesaing dari organisasi kita. Kemudian adanya program inovasi, ya, misalnya kita membentuk satu program kewirausahaan dengan tujuan melakukan inovasi. Selain itu ada akuisisi pengetahuan, ya, melakukan akuisisi pengetahuan, baik itu dengan pihak konsultan, dari orang-orang yang paham dengan inovasi-inovasi terbaru. Juga bisa melakukan pembelajaran organisasi, ya, membentuk pelajaran organisasi dengan adanya sistem manajemen pengetahuan, kemudian pembelajaran mengenai praktek dari kegiatan-kegiatan orang lain atau yang dilakukan oleh organisasi lain. Selain itu juga bisa dengan cara membentuk kelompok pendukung lainnya yang untuk melaksanakan perubahan-perubahan, ya. Misalnya dengan membentuk satu komite pengarah atau satu gugus tugas tertentu, ya. Jadi kelompok ini dilakukan sementara untuk dalam rangka adanya inovasi dan adaptasi. Selain itu juga dengan membentuk satu struktural, ya, kita bisa membentuk satu departemen, misalnya departemen penelitian, ya, khusus untuk inovasi dan adaptasi, membentuk departemen divisi produk-produk tertentu yang khusus kita mau lakukan inovasi, kemudian membentuk satu manajer produk atau tim pengembangan produk tertentu. Nah, ini bisa kita lakukan dalam hal inovasi dan adaptasi. Selain itu, kita juga memerlukan sistem peringkat juga
sistem peringkat, rekognisi, dan penghargaan yang berfokus pada inovasi dan kepuasan pelanggan. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan dalam inovasi dan adaptasi. Tentu saja program dan sistem manajemen yang ditujukan untuk meningkatkan dari salah satu faktor penentu kinerja tersebut kadang-kadang memiliki efek-efek atau dampak ya yang tidak diinginkan pada kinerja ini seiring dengan persisten waktu. Jadi kadang-kadang memiliki efek samping yang bisa positif, bisa juga negatif. Ya, jadi tentu saja program dan sistem tersebut harus kita seimbangkan dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.